Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang materi optimisasi ekonomi yang terdiri dari maksimalisasi nilai perusahaan, metode penyajian hubungan-hubungan ekonomi, hubungan antara nilai total, rata-rata dan marginal, kalkulus diferensial, kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi, dan penggunaan turunan untuk memaksimumkan dan meminimumkan fungsi. Jangan kemana-mana, simak ya teman-teman. Yang pertama adalah maksimalisasi perusahaan. Dalam ekonomi manajerial, tujuan utama perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan, di mana dalam hal ini, untuk menentukan tindakan yang optimal, maka keputusan yang berkenaan dengan kegiatan produksi, pemasaran, dan manajemen keuangan harus sangat diperhatikan keterhubungannya dengan keberadaan sumber daya manusia atau SDM, distribusi produk, dan lain-lainnya, yang keseluruhannya digabungkan dalam suatu sistem terpadu di mana setiap tindakan akan berpengaruh pada keseluruhan bagian perusahaan tersebut. Teori ekonomi perusahaan memberikan dasar bagi keterpaduan ini, dan prinsip-prinsip analisis ekonomi membuat setiap orang mampu untuk menganalisis keterkaitan ini. Secara singkat, hal-hal yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah struktur modal, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dan juga profitabilitas. Selanjutnya adalah metode penyajian hubungan-hubungan ekonomi. Hubungan-hubungan ekonomi seringkali disajikan dalam bentuk persamaan, tabel, maupun grafik. Metode persamaan. Dalam metode persamaan ini, penyajian hubungan ekonomi dapat dilihat dari hubungan antara jumlah produk yang terjual atau Q dengan penerimaan total atau TR, dan TR sendiri di sini adalah total revenue dengan menggunakan notasi fungsional dalam bentuk TR sama dengan F kali Q. Persamaan tersebut dapat dibaca dengan penerimaan total atau TR merupakan fungsi dari jumlah produk yang terjual. Nilai dari variabel dependen TR ditentukan oleh variabel independen jumlah produk yang terjual. Persamaan tersebut hanya menunjukkan adanya suatu hubungan. Untuk suatu hubungan yang lebih khusus diberikan oleh persamaan TR sama dengan P kali Q. P di sini adalah harga tiap unit yang terjual. Jika P konstan adalah Rp150, maka TR sama dengan Rp150 kali Q. Selain metode persamaan, metode yang biasa digunakan dalam penyajian hubungan-hubungan ekonomi adalah metode penyajian tabel dan grafik. Dalam metode ini, diketahui hubungan antara TR dan Q jika TR sama dengan P kali Q, di mana nilai P konstan 150, maka dapat dilihat dalam tabel jika Q berjumlah 1, maka TR adalah 150, dan jika Q bertambah menjadi 2, maka TR akan bertambah menjadi Rp300. Begitupun seterusnya. Dalam bentuk grafik juga ditentukan hal yang sama. Jika Q adalah 1, maka TR adalah Rp150, dan apabila Q adalah 2, maka TR adalah Rp300. Ketiga metode tersebut dapat digunakan seseorang dalam membantu mengambil keputusan manajerial. Hubungan antara nilai total, rata-rata, dan marginal. Hubungan antara biaya rata-rata dan marginal merupakan konsep serta ukuran yang sangat penting dalam optimisasi. Pada dasarnya, hubungan antara biaya total, rata-rata, dan marginal adalah sama, baik untuk biaya, penerimaan, produksi, maupun laba. Hubungan marginal didefinisikan sebagai perubahan variabel dependen dari suatu fungsi yang disebabkan oleh perubahan salah satu variabel independen sebesar 1 unit. Dalam fungsi TR, penerimaan marginal adalah perubahan penerimaan total yang disebabkan oleh perubahan 1 unit barang yang terjual. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel hubungan biaya total, rata-rata, dan biaya marginal perusahaan. Terdapat tabel quantity, total cost,
average cost, dan marginal cost. Di sini sudah dijelaskan bahwa total cost adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Kemudian average cost adalah average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Kemudian untuk mencari dari marginal cost, yaitu adalah turunan pertama dari total cost. Hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal. Hubungan antara nilai rata-rata dengan marginal juga penting dalam pembuatan keputusan manajerial, karena nilai marginal menunjukkan perubahan dari nilai total. Maka jika nilai marginal tersebut lebih besar dari nilai rata-rata, pasti nilai rata-rata tersebut sedang menaik. Misalkan saja, jika 10 pekerja rata-rata menghasilkan 200 unit output per hari, dan pekerja ke-11 yang artinya adalah pekerja tambahan bisa menghasilkan 250 unit, maka output rata-rata dari N pekerja akan meningkat. Kemudian bisa dilihat pada grafik gambar 2.2. Secara geometris sudah digambarkan di dalam sebuah grafik. Hubungan marginal mempunyai hubungan geometris yang serupa dengan kurva nilai total. Dalam tabel 2.2, setiap nilai marginal ditunjukkan oleh perubahan laba yang disebabkan oleh kenaikan satu unit output. Kenaikan atau penurunan laba total yang disebabkan oleh kenaikan satu unit output tersebut merupakan slope dari kurva laba total pada titik tersebut. Dalam gambar 2.2a, misalnya laba marginal pada titik A adalah sama dengan slope kurva laba total pada titik tersebut, yaitu sama dengan slope dari garis singgung tan. Oleh karena itu, pada setiap titik sepanjang sebuah kurva total, nilai marginal uang sesuai ditunjukkan oleh sebuah garis yang digambarkan bersinggungan dengan kurva nilai total pada titik tersebut. Kemudian, slope-slope tersebut atau nilai marginal juga bisa digambarkan secara langsung pada gambar 2.2b, di mana kurva laba marginal meningkat sampai pada tingkat output Q1 sama dengan titik C pada kurva laba total. Pada titik C tersebut yang disebut titik belok atau inflection point, slope kurva laba total adalah maksimum. Antara titik C dan E, laba total terus meningkat karena laba marginal masih tetap positif walaupun sudah menurun. Pada titik E, kurva laba total berslope 0 dan hal ini mungkin tidak berarti terjadi kenaikan maupun penurunan laba. Oleh karena itu, laba marginal berada pada titik E atau output 3 dalam gambar 2.2b sama dengan 0 dan laba total menjadi maksimum. Setelah melampaui titik E, kurva laba total berslope negatif dan laba marginal menjadi slope negatif juga. Selain hubungan nilai total rata-rata dan nilai total marginal, hubungan antara nilai marginal dengan rata-rata juga ditunjukkan pada gambar 2.2b. Pada tingkat output yang rendah di mana kurva laba marginal terletak di atas kurva laba rata-rata, maka kurva laba rata-rata sedang menaik. Walaupun laba marginal mencapai titik maksimum pada output Q1 dan kemudian menurun, tetapi kurva laba rata-rata terus meningkat sepanjang kurva laba marginal masih di atasnya. Pada tingkat output Q2, laba marginal sama dengan laba rata-rata dan pada saat ini laba rata-rata mencapai nilai maksimumnya setelah melampaui output Q2. Kurva laba marginal di bawah kurva laba rata-rata dan kurva laba rata-rata tersebut mulai menurun. Kemudian adalah kalkulus diferensial. Salah satu alasan bahwa analisis kalkulus diferensial bisa digunakan untuk menemukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi tujuan secara efisien melalui analisis marginal. Selain itu, konsep kalkulus dasar mudah dikembangkan untuk masalah pengambilan keputusan, di mana pilihan-pilihan yang ada bagi pembuatan keputusan dibatasi oleh beberapa kendala. Dengan fungsi Y sama dengan Fx dan menggunakan delta sebagai tanda perubahan, kita bisa menunjukkan perubahan nilai variabel independen X dengan notasi delta X dan perubahan variabel dependen Y dengan notasi delta Y. Perbandingan delta Y
dibagi dengan delta X menunjukkan suatu spesifikasi umum dari konsep marginal. Kemudian bisa dilihat pada gambar grafik berikut, yaitu adalah penggambaran turunan sebagai slope sebuah kurva. Pada kurva tersebut sudah jelas gambar dan grafiknya. Kaidah-kaidah penurunan suatu fungsi. Yang pertama adalah kaidah konstanta. Setiap turunan dari konstanta selalu 0. Misalnya, jika Y adalah konstanta, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan 0. Contoh, dapat dilihat dari gambar 2.5, Y sama dengan 2. Karena Y adalah konstanta, maka turunan Y adalah 0. Y tidak akan berubah-ubah walaupun X-nya berubah. Yang kedua adalah kaidah pangkat. Turunan fungsi pangkat ini sama dengan eksponen B dikalikan dengan koefisien A, kemudian dikalikan dengan variabel X B-1. Contoh soal, Y sama dengan 2X pangkat 3, jadi turunannya adalah dy per dx sama dengan 3 dikali 2x pangkat 3 min 1 sama dengan 6x pangkat 2. Pada gambar 2.6 merupakan grafik yang mempelajari atau yang memperjelas konsep fungsi pangkat. Di grafik tersebut terdapat dua fungsi Y. Fungsi pertama yaitu Y sama dengan 0,5x, yang dimana turunan fungsi ini adalah 0,5. Fungsi ini merupakan konstan karena jika tingkat perubahan tersebut konstan, maka fungsi tersebut pasti juga akan konstan. Yang fungsi kedua adalah Y sama dengan X pangkat 3. Turunannya adalah 3X pangkat 2. Fungsi ini selalu meningkat jika X-nya bertambah. Yang ketiga adalah kaidah penjumlahan dan selisih. Turunan ini sama dengan jumlah selisih dari turunan individual. Jika Y sama dengan U plus V, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan du per dx plus dv per dx. Misal, Y sama dengan 2x pangkat 2 min x pangkat 3, maka turunannya dy per dx sama dengan 4x min 3x pangkat 2. Yang keempat adalah kaidah perkalian. Turunan bentuk perkalian ini sama dengan fungsi pertama dikalikan turunan dari fungsi kedua dan ditambah dengan fungsi kedua yang dikalikan dengan turunan fungsi pertama. Jika Y sama dengan U kali V, maka turunannya dy per dx sama dengan U dikali dv per dx plus du per dx. Contoh soal, Y sama dengan 3x pangkat 2 dikali 3 min x. Maka U-nya di sini adalah 3x pangkat 2, V-nya 3 min x. Maka turunannya dy per dx sama dengan faktor pertama 3x kuadrat dikalikan dengan turunan faktor pertama yaitu min 1, kemudian ditambah dengan faktor kedua 3 min x yang dikalikan turunan faktor pertama 6x, kemudian mendapatkan hasil min 3x kuadrat ditambah 18x ditambah 18x min 6x pangkat 2, kemudian mendapatkan hasil 18x min 9x pangkat 2.
Yang selanjutnya adalah kaidah hasil bagi. Jika Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan V dikalikan du per dx min U dikali dv per dx per dibagi dengan V pangkat 2. Atau dengan cara lain, Y aksen sama dengan V dikalikan U aksen dikurangi dengan U dikali V aksen dibagi V pangkat 2. Masuk ke contoh soal. Y sama dengan 2x min 3 per 6x kuadrat. Di sini U-nya sama dengan U-nya adalah 2x min 3 dan V-nya adalah 6x kuadrat. Turunannya di sini adalah dy per dx sama dengan 6x kuadrat dikali 2 min 2x min dalam kurung 2x min 3 dikali 12x per 36x pangkat 4. 6x nya dikali dengan 2 yaitu 12x kuadrat dan min 24x pangkat 2. 24 nya ini didapat dari 2 dikali dengan 12x mendapat 24x pangkat 2, kemudian ditambah 36x. 36 ini didapat dari 12x dikalikan dengan min 3, kemudian per 36x4, kemudian mendapatkan hasil 36x min 12x pangkat 2 per 36x pangkat 4, kemudian mendapatkan hasil 3 min x per 3x pangkat 3. Yang selanjutnya adalah kaidah rantai, yaitu turunan sebuah fungsi dari sebuah fungsi yang diperoleh dengan cara jika Y sama dengan FU, di mana U sama dengan Gx, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Contoh soalnya, Y sama dengan 2U min U pangkat 2 dan U nya ini sama dengan 2x pangkat 3. Langkah pertama yaitu untuk menyelesaikannya, dy per du sama dengan 2 min 2u. Disubstitusikan, nilai u nya diperoleh dy per dx sama dengan 2 min 2 dikali 2x pangkat 3 dan mendapatkan hasil 2 min 4x pangkat 3. Untuk langkah yang kedua adalah mencari turunan u. Turunan u di sini karena u nya adalah 2x pangkat 3, maka turunannya adalah 6x pangkat 2. Untuk langkah ketiga, dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx sama dengan 2 min 4x pangkat 3 dikali 6x pangkat 2 dan mendapatkan hasil 12x pangkat 2 min 24x pangkat 5. Poin F, penggunaan turunan untuk memaksimumkan dan meminimumkan fungsi.
Proses optimisasi mengharuskan seseorang untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Jika suatu fungsi ada pada keadaan maksimum atau minimum, maka slope atau nilai marginalnya sama dengan 0. Maksimum atau minimum terjadi jika turunannya sama dengan 0. Untuk menjelaskan hal tersebut, perhatikan fungsi laba sebagai berikut. Pi sama dengan min 10.000 plus 400 Hi min 2 Hi pangkat 2. Di sini Pi sebagai laba total dan Hi sebagai jumlah output. Dilihat dari gambar 2.7, laba sebagai fungsi dari output. Jika output sama dengan 0, maka perusahaan akan merugi sebesar Rp10.000 atau biaya tetap. Tetapi jika output meningkat, laba juga akan meningkat. Titik impas atau break even point dicapai pada saat output Hi sama dengan 29 unit. Laba maksimum dicapai saat output Hi sama dengan 100 unit. Setelah itu laba akan menurun. Tingkat output yang memaksimumkan laba diperoleh dari menghitung nilai fungsi pada tingkat output tertentu. Laba maksimum diperoleh dengan mendapatkan turunan marginal dari fungsi laba tersebut. Kemudian, menentukan nilai Hi yang membuat turunan marginal sama dengan 0. Laba marginal di sini dilambangkan dengan MP sama dengan dP per dHi sama dengan 400 min 4Hi. Dengan menyamarkan turunan tersebut sama dengan 0, maka 400 min 4Hi sama dengan 0, 4Hi sama dengan 400, Hi-nya ketemu 100 unit. Jika Hi sama dengan 100, maka laba marginalnya sama dengan 0 dan laba totalnya adalah maksimum. Pembedaan nilai maksimum dengan nilai minimum. Turunan pertama sebuah fungsi total menunjukkan suatu ukuran apakah fungsi tersebut sedang menaik atau menurun pada titik tertentu. Agar fungsi tersebut menjadi maksimum atau minimum, maka slope-nya harus sama dengan 0. Jika laba total ditetapkan dengan persamaan Pi sama dengan A min B Hi plus C Hi pangkat 2 min D Hi pangkat 3, maka turunan pertama dari fungsi laba marginal yaitu dP per dHi sama dengan MP sama dengan min B plus 2C Hi min 3 D Hi pangkat 2. Untuk turunan kedua itu digunakan untuk membedakan nilai maksimum dengan nilai minimum dari suatu fungsi. Turunan ini juga merupakan turunan dari turunan pertama. Dengan fungsi D pangkat 2 Pi per D Hi pangkat 2 sama dengan dMP per dHi sama dengan 2C min 6 dHi. Bisa dilihat dari gambar 2.8. Jika turunan pertama menunjukkan slope fungsi laba total, maka turunan kedua juga menunjukkan slope turunan pertama atau slope dari kurva laba marginal. Dan jika turunan kedua negatif, maka titik yang ditentukan adalah maksimum. Begitu juga sebaliknya. Pada gambar 2.8, laba mencapai minimum pada titik A karena fungsi ini yang awalnya negatif yang menyebabkan laba total
turun menjadi positif. Oleh karena itu, slope-nya menjadi positif. Kemudian pada titik maksimum, laba marginal adalah positif, tetapi menurun hingga fungsi laba total mencapai maksimum dan menjadi negatif. Fungsi marginal tersebut berslop negatif pada titik maksimum fungsi total. Contoh dalam gambar 2.8. Untuk laba total dilambangkan Pi sama dengan min 3000 min 2400 Pi plus 350 Pi pangkat 2 min 8,333 Pi pangkat 3. Untuk laba marginalnya dilambangkan MP sama dengan DP per DG sama dengan min 2400 plus 700 Pi min 25 Pi pangkat 2. Laba marginal ini didapatkan atau diperoleh dari turunannya laba total, yaitu min 2400 plus 700 Pi ini 35 Pi pangkat 2, turunannya ada 700 Pi, dan min 8,33 Pi pangkat 3, turunannya adalah 25 Pi pangkat 2. Laba total akan maksimum atau minimum pada titik-titik di mana turunan pertama tersebut atau laba marginalnya sama dengan 0. Maka DP per DG sama dengan min 2400 plus 700 Pi min 25 Pi pangkat 2 sama dengan 0. Turunan kedua tersebut dari fungsi laba total diperoleh dengan mencari turunan dari fungsi laba marginal. Sebagai contoh, jumlah keluarannya sebesar 4 dan 24 unit. Pada tingkat output atau Q sama dengan 4, maka D2Pi per D Q pangkat 2 sama dengan 700 min 50 dikali 4 sama dengan 500. Karena turunan kedua ini positif yang dilihat dari laba marginal menaik, maka laba total pada tingkat output sebesar 4 sesuai dengan titik A pada gambar 2.8. Untuk output sebesar 24, maka D pangkat 2 Pi per D Q pangkat 2 sama dengan 700 dikurangi 50 dikali 24, hasilnya adalah min 500. Karena turunan kedua tersebut adalah negatif pada tingkat output sebesar 24, yang menunjukkan bahwa laba marginal tersebut sedang menurun, maka fungsi pada laba total mencapai titik maksimum pada tingkat output sebesar 24 unit. Tingkat output ini sesuai dengan titik B pada gambar 2.8.